Hello, good morning kids. How are you this morning, second grade? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lesson, let's sing good morning. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Okay, let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat menonton ya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss berikan. Semangat anak-anak Miss. Hai anak-anak Miss, hari ini kita belajar dari buku tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kamu dengarkan penjelasan dari Miss. Mari kita mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu anak-anak Miss? Coba dilihat, ini adalah gambar Lani bersama ibunya. Coba anak-anak Miss sebutkan hal yang terdapat pada gambar. Yang pertama, kamu dapat menemukan bunga yang indah. Yang kedua, kamu juga bisa menemukan tanaman yang subur. Dan yang ketiga, halaman rumah yang bersih. Dan yang keempat, anak-anak Miss juga bisa melihat pohon yang rindang. Dan yang kelima, tanaman disiram secara teratur. Inilah hal-hal yang bisa kita temukan dari gambar. Paham ya anak-anak Miss? Selanjutnya, mari kita mengamati. Coba anak-anak Miss mengamati bacaan yang berjudul olahraga pagi. Mari kita tentukan jumlah kalimat dalam bacaan tersebut dan tanda baca apa yang dipakai pada teks berikut. Ini adalah teks yang berjudul olahraga pagi. Untuk judul harus menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda titik ya nak. Jadi ini adalah satu kalimat. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Setiap kalimat yang diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik adalah sebuah kalimat. Jadi ada 8 kalimat ya anak-anak Miss. Selanjutnya dengarkan teks yang akan Miss baca. Coba anak-anak tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut ini. Lani suka bercocok tanam. Seharusnya diakhiri dengan tanda titik ya nak. Kemudian Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Lani harus ditulis dengan huruf kapital. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Setiap hari harus diakhiri dengan tanda koma dan Lani harus menggunakan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Ingat awal kalimat huruf kapital, nama orang huruf kapital dan diakhiri tanda titik juga. Selanjutnya di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Di harus menggunakan huruf kapital, Lani juga huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ada harus huruf kapital dan tanda titik di belakangnya. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup, harus diakhiri tanda titik. Tadi awalnya sudah pas ya nak huruf kapital. Selanjutnya, apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Harus diakhiri tanda titik. Penggunaan huruf kapital sudah benar. Kalimat selanjutnya, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Misalnya jahe, di situ tanda koma ya nak. Selanjutnya, ayo berkreasi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Coba anak-anak Miss perhatikan model plastisin Lani berikut ini. Ini adalah bunga yang terbuat dari plastisin. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, bidang, atau bentuk.
Jadi ingat nak, karya 3 dimensi itu dapat kita lihat dari berbagai sudut. Oke, bentuk apa saja yang bisa kamu lihat dari model plastisin Lani? Coba kamu lihat, bisa kamu lihat bentuk bunganya kan? Kemudian juga bentuk tangkainya dan bentuk daunnya. Coba anak-anak Miss berkreasi sendiri membuat model plastisinmu. Kamu bisa membuat model buah, bunga, ataupun daun. Coba perhatikan contoh-contoh berikut yang bisa menjadi inspirasi anak-anak Miss. Jadi tugas anak-anak Miss dalam seminggu ini adalah membuat gambar desain untuk model plastisin. Sambil kamu buat, jangan lupa divideokan. Modelnya bebas, boleh bunga, boleh hewan, atau bentuk apapun boleh. Bebas modelnya ya nak, warna plastisinnya juga tergantung dari model yang kamu buat. Silahkan kamu kerjakan tugas ini dalam 1 minggu ini. Kamu jangan lupa videokan, lalu kamu kirim ke WA Miss Nopi. Bisa ya nak? Ini adalah model plastisin berbentuk siput. Jadi anak-anak Miss bisa kreasikan hasil model plastisinmu berdasarkan imajinasimu sendiri. Selamat berkreasi ya anak-anak Miss. Jangan lupa tugasnya harus selesai dalam 1 minggu ini. Semangat anak-anak Miss. Coba diperhatikan, kalau mau berbentuk seperti ini juga boleh nak. Oke, selanjutnya coba kita tuliskan peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Kira-kira apa aja peraturannya nak? Yang pertama, waktu istirahat kita hanya 15 menit, tidak boleh lebih. Yang kedua, kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kamu tidak boleh keluar dari halaman sekolah sembarangan. Yang keempat, kamu tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Yang kelima, kamu wajib membeli makanan di kantin dengan antri, tidak boleh dorong-dorongan atau saling menduluani. Sampai sini bisa dilakukan ya nak? Oke, selanjutnya kita mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya yaitu ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Mari kita perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Masih ingat kan nak? Ons itu sama dengan hektogram. Karena dia turun 1 tangga maka dikali 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sekarang ayo kita berlatih. Mari kita kerjakan soal berikut ini bersama-sama ya nak. Nomor 1. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai tersebut seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, perhatikan soalnya. Mari kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama adalah berat cabai Lani 5 ons, berat cabai ibu 5 ons. Kemudian mari kita tuliskan yang ditanya. Yang ditanya adalah berat cabai sekarang dalam satuan kilogram, bukan dalam satuan ons ya nak. Maka cara mengerjakannya adalah kita tambahkan dulu jumlah cabai seluruhnya yaitu 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Jadi 10 ons ini kita ubah ke dalam bentuk kilogram. Menjadi berapa nak? 10 ons itu sama dengan 1 kilogram karena 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Sampai sini bisa dipahami nak? Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Coba kita tuliskan kembali yang diketahui. Pertama adalah cabai yang dihasilkan 5 kg. Yang kedua, berat cabai dalam setiap plastik tadi katanya juga adalah 5 ons.
Kemudian kita tuliskan yang ditanya. Banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai. Nah, jadi bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan semua. Cara menjawabnya adalah coba anak-anak Miss lihat apa yang diketahui dahulu, kemudian tuliskan 5 kg itu sama dengan 50 ons. Jadi banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus semua cabai adalah 50 dibagi 50 sama dengan 10. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah 10 plastik. Karena sudah sama ya nak satuannya. Kemudian soal nomor 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di perkarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Coba anak-anak Miss perhatikan. Ini adalah wortel yang beratnya 20 ons. 20 ons sama dengan 2 kilogram. Karena 20 bagi 10 ya nak. Kemudian ada sayur. Sayur 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Kemudian ada cabai dan sayur-sayuran yang beratnya 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Selanjutnya ada ubi dan kentang yang beratnya 30 ons. 30 ons itu sama dengan 3 kilogram. Kemudian ada pepaya 40 ons. Kalau kita ubah 40 ons itu menjadi 4 kilogram. Paham ya nak sampai sini? Nah anak-anak, sudah ditonton kan video pembelajaran kita hari ini? Jika ada yang kurang mengerti, kamu boleh langsung bertanya sama Miss Nopi. Oke anak-anak, let's close our lesson for today with sing goodbye goodbye. Goodbye goodbye, goodbye goodbye, goodbye goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker kemanapun kamu berada. Oke ya anak-anak, see you and all the best for you.